Di bulan Rajab ini ada sholat yang disebut dengan sholat raghaib. Sholat raghaib ini kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Makanya kita maksa untuk ngaji ini. Karena Jumat depan itu sudah Jumat pertama bulan Rajab. Ini sholat dilaksanakan di malam Jumat. Bagaimana tata caranya? Dalam riwayat Anas bin Malik, yang pertama Anda bacakan riwayat ini agar kita tahu apa sih keutamaan sholat raghaib ini yang dilaksanakan oleh orang-orang, tapi hadisnya palsu. Palsu, bukan dhaif. Ada lemah, ada palsu. Palsu ini di atasnya dhaif. Buatan, karangan. Mungkin kalau sekarang bahasa zaman sekarang itu hoax. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rajab syahrullah. Ini hadis dari Nabi SAW. Wa Sya'ban syahri. Wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban itu bulanku. Dan Ramadan itu bulannya umatku. Wa ma min ahadin yasumu yaumal khamis awwala khamisin fi Rajab. Tidak ada orang yang berpuasa pada awal Kemis bulan Rajab. Thumma yusalli fima bainal maghrib wal atama. Kemudian dia sholat di antara maghrib dan isya. Malam Jumat berarti. Kemisnya dia puasa. Kemudian habis maghrib dia sholat. Malam Jumatnya. Berapa rakaat? Thintai ashrata rak'ah. Dia sholat sebanyak 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab marratan. Setiap satu rakaat membaca surat Al-Fatihah. Satu kali. Lalu baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 3 kali. Wa qul huwallahu ahad 12 kali. Yufsalu baina kulli rak'ataini bitaslimatain. Ya, dia melaksanakan seperti itu. Setiap 2 rakaat salam. Ingat sholatnya 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Fa idza faragha minas shalah. Selesai sholat, shalla alayya 70 marrah. Dia bersalat kepadaku sebanyak 70 kali. Thumma yaqul Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi. Dia baca salat seperti itu. Thumma yasjud. Kemudian sujud. Selesai salat, salawat 70 kali. Kemudian setelah itu salawat 70 kali. Afwan. Ya, setelah salat dia salawat 70 kali. Setelah salawat 70 kali dia sujud. Di sujudnya dia membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. 70 kali dia baca itu. Thumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Fayaqulu Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam. 70 marrah. 70 kali dia membaca doa itu. Kemudian sujud lagi yang kedua. Fayaqulu mithla ma qala fi sajdatil ula. Dia membaca seperti yang dia baca di sujud yang pertama. Thumma yas'alullah hajatan. Lalu setelah itu dia berdoa. Maka hajatnya akan dikabulkan. Diselesaikan. Qala Rasulullah. Dikatakan Rasulullah berkata alaihi salatu wassalam. Walladhi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ma min abdin wala amatin shalla hadhihi shalah. Tidaklah seorang hamba atau seorang wanita salat ini kecuali Allah akan mengampuni semua dosa-dosa dia, walaupun sebanyak buih yang di lautan atau sebanyak daun pohon-pohonan, dan dia akan dapat memberikan syafaat
pada hari kiamat kepada 700 dari keluarganya. فَإِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي قَبْرِهِ. Kalau malam pertama di kuburannya, maka pahala sholat ini akan datang kepada dia dengan wajah yang ceria, dengan lisan yang lancar berbicara. فَيَقُولُ لَهُ حَبِيبِ أَبْشِرْ. Lalu pahala sholat ini mengatakan, wahai kekasihku, bergembiralah engkau. فَقَدْ نَجَوْتَ مِنْ كُلِّ شِدَّةٍ. Engkau telah selamat dari segala kesulitan. Fayaqulu man anta? Engkau siapa engkau? Wallahi ma ra'aitu wajhan ahsan min wajhik. Demi Allah, aku tidak melihat wajah yang lebih indah dari wajahmu. Wala sami'tu kalaman ahla min kalamik. Aku enggak pernah mendengar ucapan yang lebih manis dari ucapanmu. Wala syamamtu raihatan atyab min raihatik. Aku tidak pernah menyium aroma yang lebih wangi daripada aromamu. Fayaqulu lahu ya habibi, wahai kekasihku, aku pahala solatmu yang engkau solat pada malam ini di bulan ini. Kadza ji'tul lailah, karena itulah, artinya dia solat di malam Jumat awal bulan Rajab. Dengan cara seperti yang disebutkan tadi. Kalau dia mengatakan kadza ji'tul lailah li'aqdi haqqak, maka malam hari ini aku datang untuk memenuhi atau menyelesaikan urusanmu dan agar engkau tidak sendirian, untuk menemanimu di sini dan menghilangkan kesepianmu. Fa idza nufikha fis sur, apabila sangkakala ditiupkan, adzlaltu fi arasatil qiyamah ala ra'sik, aku akan memberikan naungan ketika engkau berada di padang mahsyar. Wa abshir falan ta'damal khaira min maulaka abada, bergembiralah engkau tidak akan kehilangan kebaikan selama-lamanya. Ini solat dikenal dengan solat raghaib. Karena banyak sekali pahalanya, jemaah. Yang membuat orang tertarik untuk melaksanakannya. Kapan dilaksanakan? Malam Jumat. Awal Jumat bulan Rajab. Biasanya dilaksanakan di masjid-masjid kadangkala, jemaah. Berjamaah mereka melaksanakan. Bagaimana pendapat para ulama tentang solat ini? Yang tadi disebutkan hadisnya maudhu'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan as-salatul ma'rufa bi salatir raghaib, salat yang dikenali dengan nama salat raghaib, wa hiya thinta asyrata rak'ah, yaitu salat yang jumlah rakaatnya 12, dilaksanakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan juga beliau mengatakan wa salat lailatin nisfi Sya'ban, dan salat pertengahan bulan Sya'ban 100 rakaat. Wa hatani salatani bid'atani wa munkarani qabihatan. Ini Imam Nawawi yang madhabnya Syafi'i, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan dua salat ini adalah dua salat yang bid'ah, yang mungkar. Bukan bid'ah hasanah. Beliau mengatakan bid'anani wa munkarani qabihatan, yang jelek keduanya. Wa la yaghtar bi dzikrihima fi kitab qutil qulub. Jangan terpedaya karena salat ini disebutkan dalam kitab Qutil Qulub atau dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Wala bil hadits al-madhkur fihima. Jangan juga terpedaya dengan hadis yang disebutkan tentang keutamaannya. Fa inna kulla dzalika batil. Semua itu batil, salah semua. Enggak benar. Hoax itu. Wala yaghtarru bi ba'di man ishtabaha alaihi hukmuhuma minal a'immah. Jangan pula terpedaya karena ada sebagian ulama yang enggak ngerti hukumnya. Fasannafa waraqatin fi istihbabihima. Bahkan ada yang mengarang buku menganjurkan melaksanakan salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Fa innahu ghalata fi dzalika. Ya, dia telah melakukan kesalahan dalam perbuatannya itu. Waqad sannafa Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi kitaban nafisan fi ibtalihima. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi mengarang kitab yang menjelaskan tentang kebatilan dua salat ini.
Taib. Di syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ini juga mensyarah kitab Sahih Muslim yang dikenal dengan nama Mi'al Minhaj fi syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Di kitab, ya kalau nggak salah seperti mudah-mudahan nggak salah nyebutnya ya. Al-Imam Nawawi mengatakan apa di kitab syarah Muslim? Qatalallahu wadi'aha. Semoga Allah membinasakan orang yang membuat sholat ini. Bikin-bikin ibadah dalam Islam. Wa mukhtara'aha, yang ngarang-ngarang. Jadi kita itu kalau mau bikin bid'ah itu dalam urusan dunia. Maka antum akan dikenal oleh dunia sebagai penemu. Apa istilahnya ya? Penemu ya? Penemu ini, penemu ini, penemu ini. Al-Imam Nawawi mengatakan, semoga Allah membinasakan yang menemukan sholat ini, yang meletakkannya, yang buat-buat sholat ini. Fa innaha bid'atun munkarah. Itu sholat jemaah. Mereka nggak mencuri, mereka melaksanakan sholat, memuji Allah. Tapi beliau mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah yang mungkar. Minal bid'ah illati hiya dhalala wa jahala wa fiha munkarat zahira. Termasuk bid'ah yang dalamnya kesesatan, kebodohan, dan mengandung kesesatan, kemungkaran yang zahir. Dan beliau menyebutkan bahwasanya para ulama sudah banyak yang menulis kitab-kitab untuk menyingkap kesesatan orang-orang yang melaksanakannya, yang membuatnya, dan dalil-dalil yang menyebutkan kebatilan sholat ini sangat jelas sekali. Di mana Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkan. Abu Bakar nggak pernah ngamalin sholat raghaib. Umar ya enggak. Utsman yang enggak. Ali bin Abi Thalib juga enggak. Imam-imam yang 4 juga tidak. Terus siapa yang bikin-bikin? Ada yang membuat sholat ini. Maka dalam beragama, hendaklah kita berhati-hati. Jangan mengamalkan sesuatu kecuali antum sudah memastikan bahwasanya amalan ini benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Kalau tidak, maka tinggalkan.